Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Khair, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Alhamdulillah bikhair. Wanta Ustaz. Khair, Pak Ustaz. Ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Sabah al-khair, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Alhamdulillah bikhair. Sabah al-khair. Sabah an-nur. كيف أصبحتم هذا اليوم؟ Bikhair. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. كيف الحياة معكم؟ كيف الحياة معكم؟ Oh, kaifan hayat. Hayat alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, هل sehat. كل شيء على ما يرام؟ هل إن كل شاء الله. شيء على ما يرام؟ Insyaallah Ustaz. طيب في البداية هيا نشكر الله عز وجل على كل النعم التي أنعمها علينا ومنها الصحة والفراغ فبهما استطعنا الاجتماع في هذا اليوم المبارك وهو أول يوم في الأسبوع وهو يوم الذي خلق فيه آدم وولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum. وبعد الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى هيا بنا نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم Alaihi wasallam. الذي علمنا ديننا وعلم هذه اللغة العظيمة اللغة التي اختاره الله سبحانه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لغة لكتابه الكريم لكتابه المعجز الذي يعجز عن الاتيان بمثله الإنس والجن ولو اجتمعوا على ذلك. أيها السادة والسيدات الكرام، في هذا اليوم المبارك كما قلت لكم في لقائنا السابق في لقائنا البادئ سنتعلم اليوم القراءة ولكن سنتعود من خلال عمل التدريس أو التعلم خلال هذه المرحلة كل يوم سنتعلم الاستماع وكذلك الكلام ثم القراءة ثم الكتابة ولكن في يوم خاص في يوم معين هناك مهارة خاصة التي نهتم بها أكثر من غيرها من المهارات. Ibu Bapak sekalian, pada hari ini kita akan belajar membaca bahasa Arab. Tetapi akan menjadi kebiasaan kita pada tingkatan ini, Ibu Bapak sekalian, ya, melanjutkan tradisi baik yang Ibu Bapak sudah lakukan pada periode-periode sebelumnya, sebagaimana informasi yang kami dapatkan melalui survei tentang pengalaman belajar Ibu Bapak sekalian. Kita akan membiasakan setiap hari kita belajar, ada pembelajaran istima', ada pembelajaran kalam, dan ada pembelajaran qiraah, sekaligus ada juga pembelajaran kitabah. Tetapi dengan catatan bahwa pada satu pertemuan
akan ada satu keterampilan yang akan mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan keterampilan yang lain. Ala sabilil mithal, al-yaum sanata'allam al-qira'ah. Bagi contoh, hari ini kita akan belajar qira'ah. Walakinnana qabla an nata'allam al-qira'ah sanata'allam awalan al-istima' wa al-kalam wa in kana qalilan. Tetapi sebelum kita belajar qira'ah, Ibu Bapak sekalian, kita akan belajar istima'. Biasanya saya akan memulai muqaddimah menggunakan bahasa Arab, sehingga pada saat tersebut Ibu Bapak akan mempelajari keterampilan menyimak. Wa ba'da dzalik sanata'allam al-kalam wa antum fi hadhihi al-hala atau fi hadhihi al-marhala atau fi hadhihi as-sa'at, pada saat kita akan belajar kalam, ana sa'atlubu minkum jami'an istidadakum wa samahatakum jami'an an tatakallamu syai'an bil lughatil arabiyyah, imma jumlah atau jumlatain atau faqrah minal faqrat. Pada saat kita belajar al-kalam, ketika bukan menjadi fokus utama, kami akan meminta Ibu Bapak sekalian untuk mengungkapkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Arab. Wa ba'da dzalika tsumma nukthir al-ihtimam bi al-qiraah. Barulah kemudian pada hari ini kita akan lebih banyak berfokus kepada qiraah. Wa fin nihayatil dars atlubu minkum jami'an an tatadarrabu 'ala al-kitabah bil arabiyyah. Kemudian nanti di akhir sesi pembelajaran kita, kami akan minta Ibu Bapak sekalian bersedia untuk menulis dalam bahasa. Hadhihi hiya ma sanaf'aluhu kulla yaum. Begitu juga untuk hari lain, misalnya Ibu Bapak sekalian, nanti ketika kita mengagendakan untuk istima', nah itu ada kalamnya juga, ada qiraahnya juga, ada kitabahnya juga, tetapi yang akan lebih banyak kegiatan pembelajaran kita akan berfokus pada istima'. Begitu juga wa kadzalika indama nadrusu al-kitabah. Nanti pada saat kita belajar menulis menjadi fokus utama kita, tetap akan ada kegiatan Ibu Bapak belajar menyimak, kemudian Ibu Bapak belajar mengucapkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Arab. Ibu Bapak juga akan belajar membaca tulisan-tulisan bahasa Arab, walaupun yang akan lebih banyak perhatian kita pada waktu yang kita miliki untuk belajar menulis. Ini adalah usaha kami membantu Ibu Bapak menjaga tradisi baik yang sudah Ibu Bapak lakukan pada tingkat-tingkat sebelumnya, sebagaimana yang Ibu Bapak kabarkan, bahwa Ibu Bapak sekalian ingin belajar istima', Ibu Bapak sekalian suka belajar berbicara bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian ada yang selalu dilatih untuk membaca tulisan bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian juga sudah terbiasa bertemu, berinteraksi dengan guru bahasa Arab yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi di dalam kelas pembelajaran bahasa Arab. Hadhihi kulluha sana'maluhu jama'atan ma'an nahnu baini wa bainakum sana'mal jama'atan hifazan ala ma tadarrabtum alaih, hifazan ala ma fa'altum, hifazan ala ma qumtum biha fi al-marahil as-sabiqah atau fi fusul اللغة السابقة التي مررتم بها. وكذلك إذن ابتداء من الأسبوع أو من اليوم المقبل يوم الأربعاء أنا سأقدم لكم الفرصة لأن تتبادلوا الافتتاح الدرس. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk mewujudkan ya sebagai usaha kita menjaga tradisi baik yang Ibu Bapak sudah lakukan, Ibu Bapak yang gemar, suka, dan terbiasa berbicara bahasa Arab, mulai pekan depan kami akan mengarahkan Ibu Bapak sekalian untuk secara bergantian membuka pembelajaran dengan bahasa Arab. Mungkin kita akan mulai fi yaumil arbi'a al-muqbil, Sayyid Andi Kumala akan berperan menjadi MC sebelum kita belajar.
Wa ba'da dzalik As-Sayyidah Nofiyah Nur aidan sataftah ad-dars bil lughatil arabiyyah wa ba'da dzalik As-Sayyidah Penny Sri Astuti aidan satatakallam bil lughal arabiyyah li iftitahid dars. Beliau akan berbicara dalam bahasa Arab untuk membuka pelajaran. Wa ba'da dzalik fil yaum at-tali sanastami ila Sayyid Beni Juarsa wa huwa aidan saya ta'allam al-kalam bil lughal arabiyyah. Beliau akan menunjukkan kepada kita semua kemampuan beliau berbicara bahasa Arab yang sudah dibiasakan sejak lama, sejak belajar di LBIQ. Wa kadzalika As-Sayyidah Asrina Dewi wa halumma jaro, As-Sayyidah Ratnawati, As-Sayyid Abdul Khaliq, As-Sayyid Chandra, As-Sayyidah Rita Ikhlas, As-Sayyidah Wati Karlinovia, Al-Himar Ahmar. Al-Himar Ahmar. Wa kadzalika As-Sayyidah Sri Hastuti. Kullu wahidin sayataqaddam mutabadilin kullukum mutabadilun an tatakallamu bil lughal arabiyyah iftitahan lid-dars. Jadi mulai hari Rabu kita akan agendakan di muqaddimah sebagai pembuka pembelajaran. Nanti ibu bapak akan bergantian membuka pembelajaran menggunakan bahasa Arab. Lidzalika ana abda awalan, insyaallah ana sa'abda awalan wa ba'da dzalik sa'utih al-fursah li kulli wahidin minkum. Saya akan memulai pembelajaran seperti biasa. Setelah itu, ya kegiatan berikutnya adalah saya akan memberikan kesempatan ana sa'uqaddim al-fursah li kulli wahidin untuk setiap orang dari ibu bapak sekalian untuk mencoba membuka kegiatan pembelajaran dalam bahasa Arab. Wa in kana inda taqdim antum tukarrirun aw turaddidu ma qad qultu ana ma qad abartu ana fil muqaddimah. Walaupun nanti bentuknya misalnya ibu bapak sekalian ketika berlatih muqaddimah mengulangi apa yang biasa saya sampaikan, apa yang biasa saya gunakan ketika memulai pembelajaran. Ma ra'yukum ayyuhas sadah wa sayyidat. Jadi itu kan, jadi kita sudah belajar istima, ibu bapak sekalian mendengarkan saya berbicara bahasa Arab. Setelah itu kemudian ibu bapak belajar al-kalam bil lughal arabiyyah dengan cara itu tadi. Salah seorang dari ibu bapak secara bergantian akan mencoba untuk membuka pembelajaran dengan bahasa Arab juga. Ma ra'yukum ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Madza taqulun? Ra'yi tayyib Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Ya Sayyid Abdul Khaliq. Al-akharun, madza taqulun? Insyaallah Pak Musta'id, Guru. ya Sayyid. Ya Sayyid Beni Juarsa, hal anta musta'idun? Mustahid. Sa'id. Are you ready? Qala Sayyid. Insyaallah ready, siap. Alhamdulillah. Hal anta musta'idun ya Sayyid Beni? Afwan Pak, karir Pak. Hal anta musta'idun? Insyaallah ana mustahid. Baik, tamam, kuis, jamil, jamil, baik. Wal akharun, ala rais min samahatik an taktubu al jadwal. Manil awal, manil thani, manil thalis, manil rabi dan sebagainya. Pak Ketua, mohon kesediaannya untuk membuat jadwal. Jadwal bisa berubah, tapi paling tidak pada hari yang ditentukan itu yang bersangkut sudah menyiapkan diri. Ibtidaan min yaumil arbi'a al-muqbil. Ya, kita mulai pada hari Rabu yang akan datang. Siapa yang akan berlatih untuk membuka pelajaran menggunakan bahasa Arab. Baik. Ittafaqna ala hadzal amal, ala hadzal takhtit. Setuju ya? Antum muafiqun? Ana muafiq. Baik, alhamdulillah. Ayah sada wa sayyidat al-kiram, al-yawm sanata'allam sanaqra jama'atan al-mawdu' al-jadid. Sanata'allam al-mawdu' al-jadid min al-kitab. Walakin uridu an asma'akum
uridu an asma'akum antum tatakallamuna wa tanzuruna ila syasa wa tukhbirunana mal mawdu'at allati sanadrusuha fi hadhil marhala. Nah, tapi sebelum kita belajar membaca untuk judul yang baru dari buku kita ini, Ibu Bapak sekalian, saya minta kesediaan dari Ibu Bapak sekalian mencoba tolong ingatkan kita ya tergantung Ibu Bapak ya, sesuai yang Ibu Bapak ingat ya. Caranya bagaimana? Ibu Bapak menghadap ke kamera, lalu coba ceritakan judul-judul yang akan kita pelajari pada tingkat menengah 2 ini. Tafadhol. Yang diingat Pak Guru dan teman-teman sekalian, pada tingkat menengah 2 ini yang akan kita pelajari adalah, usahakan Ibu Bapak sekalian jangan melihat buku, jangan melihat catatan, supaya terlihat bahwa Ibu Bapak adalah pembelajar yang sukses. Artinya setiap kali kita belajar ada sesuatu yang nyangkut, gitu. Ada sesuatu yang nyangkut, ada sesuatu yang bisa diceritakan kembali kepada orang lain setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari Jum'ah, yaumul Jum'ah al-Madi. Tafadhali. Man yabda? Ana Ustaz. Tafadhali ya Sayyidah Novia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Min awal anil al-wudu au taharoh anil tayamum darsuna anil safar darsuna anil as-salatul lil marid darsuna anil sihasat darsuna anil aid az-zawja aid az-zawja aid. Khalas, haza yang saya ingat. Baik, syukran. Mutasyakir jiddan ya Sayyidah Noviah Nur ala taqdimiki ar-ra'i. Wa ba'daha man? Ana Ustaz. Tafadhal ya Sayyid Andi Kumala. Syukron Ustaz. Fi fasli lugha bil Arabia nahnu dasa istima takalam qira'a wal kitaba. Ana uridu soal mahu al-firq takalam wa tahaddas Ustaz. Khalas? Halas. Baik, syukran. Sa'ujibu su'al fima ba'd. Wa thalis man? Tafadhal. Akhbiruna ma hiyal mawdu'at allati sanadrusuha fi hadhil maqam. Silakan Ibu, Bapak yang lain ceritakan kembali apa pelajaran, apa judul-judul pelajaran yang akan kita bahas pada tingkatan ini. Mungkinlah ada 1-2 judul yang nyangkut, coba ceritakan kepada kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tafadhal ya Sayyid Beni. Tafadhal. Ba'da nadar su wudu'a nahnu nadarsu tayamum summa solatil fi maridon. Kolas Pak.
Ayo, Gitu ini. syukran. Syukran laka ya Said Beni Juarsa. Waradi man huwa? Ya, Ibu Bapak sekalian, jangan kendor ya. Jaga niatnya untuk selalu bersama. Ayo, Ibu Bapak sekalian. Ya. Sudah ada 3 orang. Yang lain Anak. usahakan jangan ketinggalan. Karena kita ingin selalu bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tafaddalu ma. Ana Abdul Khalik, Ustaz. Tafaddal ya Sayyid Abdul Khalik. Ya, syukran. Al-yawma يوم الاثنين هذه الموضوع الطهارة من الحدث الأصغر وموضوع الأخرى في كتابنا موضوع أخلاق الكريمة والموضوع إندونيسيا الجميلة والصدقة والزكاة فهذه موضوع الطهارة من الحدث الأصغر لأن وضوء واجبا إلى الصلاة لأن صلاة بطلت ليس بالوضوء لأن وضوء واجبا الوضوء بالأول ببسم-الله-الرحمن-الرحيم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى من يبدأ ليس له به بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أي قليل البركة أي قليل البركة هذه موعظة كفى مني أستاذ. طيب شكرا لك يا سيد عبد الخالق. وبعد ذلك هل هناك من أيضا يريد أن يتكلم شيئا عن الموضوعات التي سنتعلمها في هذه المرحلة؟ Mungkin ada yang lain? Sayyidah Asrina Dewi, tafadhali. Iftahi mikrofon wa takallami ya Sayyidah Asrina Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali ya Sayyidah. Fi yaumin tadurus az-zakata was-sadaqah. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah. Akhirnya suara Bu Asrina Dewi keluar juga versi Arabnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Syukran laki ya Sayyidah Asrina Dewi. Terima kasih Ustaz. Ditambah lagi nanti. Biar Insyaallah album Ustaz belajar Ustaz. Arabnya lebih banyak lagi. Man, tafadhal man saya takallam. Ana coba Ustaz. Ana nyoba. Man, Sayyidah Ratnawati, tafadhali ya Sayyidah Ratnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumin nahnu nadarsu wudu an taharah bil ghairi summa salatil marido. Udah Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi udah olahraga ya, olahraga jantung. Jadi detak jantungnya bisa berdetak. Bagus nih, jadi mudah-mudahan ini bagus untuk kesehatan.
Tafadhal ya Said Jadi, mahyal mawdu'at allati sanadrusuha fi hadhil marhalah. Apa saja judul yang akan kita pelajari? Masih ingat ada berapa judul pelajaran kita pada tingkat ini? Ada 14 Ustaz. 8 Ustaz. 8. Samania. Tafadhal ya Said Jadi. Al-awal al-wudu, tayamum, ad-din yusra, Tatap mata saya. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Enggak hafal saya. Yang nyangkut aja Pak, yang nyangkut aja. Supaya otak kita ini sedang berlatih ya. Kita supaya dalam otak kita berkembang sistem sistem bahwa kita bisa berbicara bukan karena membaca. Itu kan harus dilatih ya. Ya, Ustaz. Sholatul janayis, terus sholatul marid, sholatul safar, terus halas Ustaz. Mantap. Oke, baik. Masih ada al-fursah al-akhirah, kesempatan terakhir. Halo Ustaz. Tafadhali ya Sayyidah Sri Hastuti. Ana uridu soal Ustaz. Ba'da wudu wa tayamum kaifa Ustaz? Belajar ya Ustaz ya, saya coba-coba. Syukran lagi. Baik. Ayah Sadah wa Sayyidat al-Kiram. Ibu Bapak sekalian, oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Wa qabla an naqra uridu an ujiba ala al-as'ilah al-muqaddamah al-matruha. Saya ingin mengomentari pertanyaan yang tadi diajukan. As-su'al al-awwal min as-sayyid ar-rais min Sayyid Andi Kumala wa as-su'al al-thani min Sayyidah Sri Hastuti. Saya Sri Hastuti. Nabda awalan al-farqu bainal kalam wal muhadatsah. Baik. Bil basatah, sederhananya, al-kalam wa mustalahun amun. Al-kalam istilahun amun yashtamilu ala ba'di al-anwa' wal ashkal wal ajza. Al-kalam itu adalah keterampilan yang sifatnya umum. Wahwa yata'allaqu bi an-nutqi bil aswat al-arabiyah wa ta'bir amma fi anfusina minal masyair wa minal afkar. Yang berkaitan dengan pelafalan bunyi-bunyi bahasa Arab serta mengekspresikan ide, gagasan, perasaan yang ada dalam diri kita. Walil kalam anwa. Kalam ada beberapa bagiannya. Wa min naw'il kalam al-muhadatsa. Fil Injiliziyah naqulu al-kalam, maharah al-kalam, speaking skill. Wal muhadatsa unsurun minal kalam. Muhadatsa itu salah satu jenis kalam. Al-muhadatsa, conversation, ada naw'un minal kalam. Fil muhadatsa yatatallabu al-janibain, al-mutakallim wal mukhatab. Untuk muhadatsa itu mensyaratkan ada dua pihak yatafa'alani, yata'amalani wa yatakallamani fi maudu'in muayyan. Dua orang yang membahas tentang suatu tema tertentu, maudhu' muayyan, hur, dan secara bebas, tidak terikat dengan suatu pola yang harus diikuti secara bersama-sama. Wahwa al-muhadatsa fiha munaqasha, ada diskusi antara dua orang. Wa ammal kalam huwa wa'amun. Kalam itu istilahnya umum. Yadkhulu fil kalam mathalan at-tardid ala
al-kalimat alal jumal wal ibarat mimma qalahul mudarris. Ya, kalau muhadatsa itu memerlukan ada saling memahami antara dua orang yang bercakap-cakap tentang suatu tema secara bebas. Sedangkan kalam bisa saja bentuknya adalah sekedar mengulangi apa yang diucapkan oleh guru. Wa hunaka aidan mazala al-katsir min anwa al-kalam. Al-kalam masih ada jenis-jenis yang lain. Hunaka ma nusammihi bi al-as'ilah wal ajwibah. Tanya jawab termasuk dalam kalam. Wa hunaka aidan al-muqabalah. Al-muqabalah. Thumma ada juga yang namanya wawancara. Wa hunaka aidan al-khitabah. Ada juga namanya pidato. Pidato adalah salah satu jenis dari al-kalam. Wa hunaka aidan al-jidal wal mujadalah bil lughah al-arabiyyah. Ada juga debat. Debat juga salah satu jenis dari al-kalam. Dan bi khulasatul qaul al-kalamu amun syamilun li ba'di al-anwa. Jadi secara sederhana kalam itu sebuah keterampilan yang umum mencakup beberapa bagian. Kama dzakartu qabla qalil, seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Jadi wa ammal kalam imma mungkin an nakuma bil kalam faridan atau ala nakumu al kalam min jihah wahidah. Ad-daur gairu mutamathil. Untuk kalam bisa saja dari satu arah. Mislu ilqa al-ma'lumat fil maqar masalan. Hadha aidan naw' min al-kalam. Walakin laysat hunaka rudud min al-mustami'in. Seperti informasi yang kita dapatkan di bandara. Itu juga ketika informasi, pusat informasi al-isti'alamat, markaz al-isti'alamat menyampaikan sebuah berita, itu juga bagian dari kalam. Tetapi itu hanya satu arah saja. Karena tidak ada respon balik dari orang-orang yang mendengarkannya. Wa amal muhadatsah, yakni mutabadilah, hunaka munaqasyah fi maudhu' khas wa ahrar. Jadi untuk muhadatsah itu ada dua pihak, itu kemudian terkait dengan tema tertentu, dan itu mereka lakukan secara ahrar, di mana dengan bebas, tanpa terikat dengan pola-pola tertentu. Hakadha huwa al-farqu baina al-kalam wal muhadatsah. Asy-syarhu wafi lakum ya Sayyid Andi Kumala? Mafhum? Mafhum. Okir. Syukron li ajabatik. Baik, afwan. Wa tsani as-su'al tsani al-wudu wa tayammum, kaifal wudu wa tayammum ya Sayyid Sri Hastiti. Jadi ingat ini, Mama curhat dong. Azza soal munasibun li an-nuqaddimahu fi fasli al-fikri fi fasli fi majalis at-ta'lim wa fi ta'lim al-ulum al-islamiyah. Wa nahnu insyaallah la ujibu soal mubashara an tariq asy-syarhi walakinnana sanadrusu wa sanujibu ma'an hadha soal as-soal min Sayyidah Sri Hastuti. Jadi kalau untuk soal dari Bu Sri Hastuti, karena ini bukan saatnya Mama Dede yang bicara, jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Nanti kita akan bersama-sama menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut melalui kegiatan membaca kita. Hadza huwa ya Sayyidah Sri Hastuti. Hadza ma arudduhu ala su'ali. طيب أيها السادة والسيدات الكرام، قبل أن نبدأ بالقراءة هل هناك أسئلة أخرى من المستمعين؟ ما في؟ طيب طيب هذا هو الموضوع الأول لنا من هذا الكتاب. لكن ليس هو الوحيد، ليس هو الأول، لأننا قد درسنا في مراحل سابقة موضوعات عديدة.
Tapi ini bukan judul yang pertama yang akan kita kaji, karena pada level-level sebelumnya, Ibu Bapak sekalian sudah pernah mempelajari beberapa judul lain. Lidzalika, idza adkhalna al-mawdu'at al-ukhra min al-kitab, kalau bagian-bagian yang lain kita masukkan, yaitu minal al-mawdu' al-awwal minal marhalah al-ibtidaiyah hatta al-yaum, fa wasalna al-yaum ila al-mawdu' ila dars al-hadi asyar. Ad-dars al-hadi asyar. Ini adalah pelajaran yang ke-11 untuk Ibu Bapak sekalian, karena di tingkat-tingkat sebelumnya sudah ada beberapa pelajaran lain. Al-an ana atlubu asta'inu wa atlubul musa'adah min qais, minta bantuan kepada Pak Ketua untuk menyebutkan ya peserta secara bergantian. Nah, atlub musa'adah yakni kullu wahidin yaqra kalimah jumlah. Jadi setiap orang akan membaca satu kalimat, yaitu artinya begitu ketemu titik berhenti diganti dengan yang lain. Begitu ketemu lagi diganti lagi dengan yang lain, nanti begitu ketemu lagi diganti dengan yang lain. Baik, ya sada wa sayyidat al-kiram, wa qabla an nadkhul ila al-amal al-asasi ila al-anshitah al-asasiyah li hadha ad-dars, hayya naftatih dars al-qira'ah al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman. Baik. Manil awal ya Sayyid Andi? Awal Sayyidah Wati. Rita ikhlas, Rita aja. Wati tadi, Ya, Wati. Ya, lanjut. Sayyidah Wati. Awalan. Man? Sayyidah Wati. As-Sayyidah Wati, tafadhali. Ya. At-taharatu anil La, as-satr al-awwal ya Sayyidah. Oh ya. Asif. As-satr al-awwal. As-satr al-awwal. Hal tara Ibu bisa lihat layar, Bu? Ya. Oh ya. Sudah. Baik. Ad-dars, haldas, asa. Atau haratu anil. Fakat ya, Sayyidah. Fakat huna. Jadi kita berbagi ya, supaya semua dapat bagian. Wa qabla dzalika asyrah lakum jami'an. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, saya jelaskan kembali. Untuk qiraah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita mengatakan al-qiraah dalam bahasa Arab, itu punya 3 pengertian. Salasah mafahim al-qiraah. Ya, dan kita akan lakukan secara bertahap. Al-qiraah fil lughah al-arabiyyah ala al-aqal lahu salasah ma'anin. Al-awwal, al-qiraah maknaha an-nutqu bil ahruf al-maktubah. An-nutqu bil ahruf al-maktubah. Wa tsani bimakna al-fahmu. Al-fahmu yani fahmul madmun. Wa tsani wa tsalits al-akhir bimakna qiraah i'rab. Wa hadha tsalits khasisun bil lughah al-arabiyyah. La najiduha bil lughah fil lughah al-akhirah. In lam ukhti ana. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau kita belajar membaca ya, kalau kita namanya belajar membaca itu ada 3 pengertian yang perlu kita ketahui supaya jadi landasan kita nanti pada saat belajar. Yang pertama, qiraah itu artinya melafalkan
huruf yang tertulis. Nah, pada saat ini apa yang perlu diperhatikan? Pada saat ini yang ibu bapak kita semua perlu perhatikan al-awwal makharij al-huruf. Itu perhatikan betul ya, makharij al-huruf. Wa tsani al-mad. Perhatikan itu mana yang panjang dan mana yang pendek. Li'anna lughal arabiyyah al-mad yu'athir fil ma'na. Nah, karena bahasa Arab itu panjang pendek itu bisa mengubah arti. Ya, bisa mengubah arti dan masih mending kalau mengubah arti panjang pendek itu bisa merusak arti bahasa Arab. Karena itu harus dijaga. Al-awwal madza? Indan nutqi, apa yang perlu kita perhatikan yang pertama? Lafaznya. Al-huruf. Al-huruf al-mad. Apa tuh huruf yang tertulis? Al-mad. Al-mad. Watalis yang ketiga, ibu bapak sekalian, ini ilmunya sudah tinggal dipraktikkan bersama ya. Ibu bapak juga tentu sudah praktikkan bersama guru-guru yang lain. Sekarang kita praktikkan lagi. Yang ketiga adalah al-asyamsiyah wa al-qamariyah. Oh iya. Al-syamsiyah wa al-qamariyah. Wal-rabi' yakni la budda annah tambi yang kita sebut dengan tasdid. Tasdid. Yang mana yang bertasdid dan mana yang tidak bertasdid. Li annahu aidan li anna tasdid aw li anna syaddah aidan tu'athir fil ma'na. Jadi ya kalau tahap pertama ini ibu bapak sekalian yang perlu kita perhatikan adalah karena itu nggak usah terlalu banyak berpikir di sini. Itu bisa kita lakukan tanpa mikir. Makharij nggak usah dipikirkan karena itu kan udah menjadi kebiasaan. Yang kedua, kemudian madnya itu juga nggak bisa dipikirkan karena ibu bapak sudah tahu mana yang perlu panjang, mana yang tidak boleh panjang. Kemudian yang tiga al-syamsiyah dan al-qamariyah sudah. Apalagi ini sudah dengan dua. Kemudian berikutnya, nah ini yang paling ini soal kebiasaan adalah ini bertasdid atau tidak, bunyi double atau tidak. Oke. Ini modalnya apa? Iqra. Modalnya Iqra. Watsani yang akan kita perhatikan bahwa ya membaca itu artinya mengerti apa isinya. Mengerti apa yang ada dalam sebuah wacana tulisan. Dan ini dalam bahasa apapun juga kita akan temukan. Ini fahmul makru, reading comprehension. Tadi kan vokalisasi atau pronunciation-nya. Untuk yang pertama itu vokalisasinya, pronunciation-nya, kemudian yang kedua adalah reading comprehension-nya. Dan ini modal utamanya adalah ibu bapak sekalian, modal utamanya adalah mufrodat. Ya, modal utamanya adalah mufrodat. Karena itu di akhir Alkitab, coba ibu bapak sekalian lihat, di akhir dari buku kita itu ada qaimah al-mufradat. Di akhir Alkitab, ibu bapak sekalian, di akhir buku ada qaimah bil mufradat. Qaimah bil mufradat. Lanjut. Ada di akhir buku ibu bapak sekalian? Ada. Mawjud. Istafidu kathiran min hadhil qa'imah. Ya, istafidu kathiran min hadhil qa'imah. Ya, manfaatkan sebesar-besarnya keberadaan daftar kata tersebut. Ya, jangan hanya sekedar menjadi pelengkap dari buku kita. Istafidu kathiran minal mufradat al-mawjudah fi akhiril kitab. Ibu bapak sekalian, ana lastu uridu an u'allimakum mutarjiman. Ibu bapak sekalian, saya bukan guru yang mencita-citakan ibu bapak sekalian menjadi penerjemah. Tidak. Nah, tidak, karena penerjemahan itu harus ada kajian khususnya. Untuk bisa menerjemahkan itu harus ada ilmu tersendiri. Ya. Yang kami ingin ajarkan, yang ingin kami ajak ibu bapak sekalian untuk belajar adalah memahami. Karena itu ana la utarjim.
la utarjim al-faqrat al-mawjudah huna, lakin ana sa'usaidukum ala fahmi ma fil qiraah. Tapi saya akan membantu sebisanya, membantu ibu bapak sekalian untuk memahami apa yang ada dalam bacaan. Wa ba'dal fahmi idza aradtum an tutarjimu fatafaddalu. Tapi nanti kalau sudah paham, ibu bapak sekalian ada yang ingin menerjemahkan, silakan. Tapi itu adalah sebuah kegiatan yang lahir karena ibu bapak sekalian sudah paham apa yang dimaksudkan. Baik, itu yang pertama. Karena itu tidak harus banyak-banyak, ibu bapak sekalian. Yang penting kan ilmunya yang banyak. Yang dibaca di kelas bisa saja hanya sedikit, tetapi ilmunya luas, bisa digunakan untuk kesempatan yang lain. Jadi yang pertama makharij, mad, al-syamsiyah, al-qamariyah, dan tasdid. Diperhatikan. Wa al-thani al-fahmu, fahmul qiraah. Dan kita punya ibu bapak sekalian dari segi wawasan, judul-judul pelajaran kita ini kan sangat populer. Ya, sangat populer berkaitan dengan paling yang agak kalau kita lihat judul-judulnya, ketika di bagian akhir bicara tentang haqaiqu Indonesia yang nggak populer karena dia kan bukan bagian dari pelajaran agama. Yang 7 dan 8 itu ada berkaitan dengan beberapa fakta terkait dengan bangsa kita ini supaya cinta negara, ya, bela negara, NKRI, agama. Tapi tergantung siapa yang bisa nawar dengan harga tinggi. Ya, itu NKRI. Kemudian tentang beberapa tempat pariwisata, ada juga masjid, ya, ada tempat. Paling itu yang tidak terlalu populer di kalangan kita, karena itu tidak berbicara tentang. Sedangkan untuk judul-judul awal, ya, tentang at-thaharah, ad-dinu yusrun, as-shadaqah, az-zakah, as-shalatul marid, ya, dan sebagainya, itu adalah tema-tema judul-judul pelajaran yang populer di kita. Jadi dari segi mufradat, insya Allah al-mufradat al-mawjudah ya ma'rufah wa ma'lufah indahum. Sudah populer. Nah, yang terakhir ini yang akan menjadi pembeda antara ibu bapak sekalian yang belajar bahasa Arab umum, reguler, dengan yang belajar bahasa Arab Qur'ani. Ini jangan sampai hilang ini identitas ibu bapak sekalian. Kalau bahasa Arab Qur'ani ini tidak ada nih. Bahasa Arab Qur'ani tidak ada. Kenapa? Karena bahasa Arab kajian utamanya Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an itu gondrong semua. Gondrong semua. Sementara kalau di Arab reguler itu rata-rata gundul. Setelahnya diperlukan al-qiraah jenis yang ketiga, qiraah di Arab. Ini wa al-qawaid qad ta'allamtuha jami'an al-qawaid al-asasiyah. Dan ini ibu bapak sudah pelajari semua itu, ya. Ya, sudah mubtada sudah banyak dari awal, sudah khobar sudah banyak, mudhof sudah, mudhof ilaih sudah, man'ut sudah, na'at sudah, kemudian apalagi, kemudian fi'il sudah, kemudian fa'il sudah, sehingga bagi kami ini informasi yang ibu bapak berikan dan data yang kami dapatkan itu sangat menggembirakan, ya, sangat menggembirakan. Tinggal kita kemudian hanya mempertahankan tradisi saja. Karena itu saya senang. Terima kasih ya Allah sudah mengirimkan orang-orang hebat ini melalui tangan-tangan guru-guru LBIQ yang luar biasa. Kita kama qultu fil muqaddimah, saya sampaikan bahwa yang kami lakukan di tingkat ini sekadar mempertahankan tradisi baik yang ibu bapak sudah biasa lakukan di tingkat yang akan di tingkat sebelumnya. Baik, ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Mafhum hadhil ma'ani lil qiraah, paham ya ibu bapak sekalian? Bahwa namanya karena itu nanti kita bagi tiga ibu bapak sekalian. Ada saatnya anutku ini nggak usah dipikirin apa-apa. Ini anutku nih. Kemudian al-fahmu, kegiatan berikutnya baru kita diskusi. Ini apa idenya, apa gagasannya, kita kira-kira apa informasi penting, apa ide pokoknya, apa penjelasan lebih lanjut. Barulah nanti tahap terakhir, ibu bapak sekalian, kalau yang pertama dan kedua sudah selesai, baru kita akan mungkin melangkah ke
qiraah i'rab bagian yang terakhir. Jadi sejak awal saya tidak akan mengajak ibu bapak, terserahlah untuk tahap pertama dan kedua ini mau mengatakan a, mau i, mau u, mau an, mau in, atau mau-mauin, mau-mauan, ya gitu mas, silakan saja. Tapi nanti pada tahap yang ketiga, barulah di sini kita akan pakai ilmu yang sudah kita miliki. Kenapa u, kenapa a, kenapa i, kenapa in, kenapa un, kenapa in. Nah, baru di sini, di tahap yang ketiga. Wadih? Asyarhu wadih? Penjelasan saya jelas ya? Oh. Nah, insya Allah. Baik, baik. Tafadhal ya Sayyid, ya Sayyidah Wati Karlinovia. Tayyib. Darsu hadil asr. Tayyib. Wa ba'da? At-taharatu. La, mutabadilah. Bergantian Bu, satu bagian saja. Oh ya, tayyib. Ya. Tafadhal ya Sayyid Rais man ba'da Sayyidah Wati. Ada Sayyidah Wati, Sayyid Beni. Oh ya. At-taharah anil hadas askar. Baik. Sayyidah Ratnawati. Sayyidah Ratnawati. Al-jazaul awal. Lemah. Sayyid Abdul Khalik. Al-wudu. Baik. Al-wudu. Pada Sayyid Jodi. Sayyid Jodi. Oh, Ana. Afwan. Ala kulli muslimu yusolli khamsa martufil yaum. Baik. Al-Ustaz. Syukran. Pada Sayyidah Rita. Ya. Wa qabla sholati alaihi ayatawaddo. Pada Sayyid Chandra. Yang mana Pak? Ala kuliah. Yang fakot. Fakot. Oh ya. Fakot qala ta'ala fi kita bihil aziz. Pada Sayyidah Penny. Faidah kumtum ila sholati wa faidah kumtum sholati wa aswa wujuh hakum bayati yakum ila maridon fakok masbu. Pada Sayyidah Dita. La, Sayyidah Feni lam tantahi. Oh, selesai. Nah. Belum sampai titik. Wa masbu bir wa sikum wa adlakum ila laka mabin. Baik, syukran. Ada Sayyidah Dita. Fal wudu'u lazimun listolah. Alas. Pada Sayyidah Novi.
Wa kaifa natawuddo'a unzur ila Yusufu wa huwa yatawadda'u. Sayyidah Srihasuti. Awalan ya doa Yusuf ya dahafil ma wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ba'da Sayyidah Triana. Sayyidah Triana? Iya, udah. Ba'da Sayyidah Asrina Dewi. Sayyidah Asrina. Yeah, yes. Laqaulur Rasulullah qala amrin kulli amrin zaya billah la bu'da fihi bismillahi fahuwal aqta ay qalilan barakah. Ana Ustaz ya. Tafadhal. Tania summa yaksilu kufaihi salasa summa salasa yatamad ma'du ba'duro fatah salasa summa roba'a yastani saki bihorya salasa. Ba'da Sayyidah Wati. Wazalika ma wasofa Abdullah ibni Zaidin wadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bada bima'i fa minhu ala aidihi fagolahuma salasa tuma adkhola yadahu fastah jiha famundo dodo tanasaki min kafi wahdatu faf ala zalika. Salasa. Ba'da Said Beni. Said Beni. Said Beni. Maaf. Afwan, Pak. Yang wal lagi Pak Beni. Bentar, hilang pula ini. Salah saya tadi ya. Wal azuhuma an fasolahuma afdol. Alas. Pada Sayyidah Ratna. Summa hamisan yan wai Yusuf wa fa'ul hadasil asgori lillahi ta'ala. Langsung ya Pak. Silu wajhihi salasa wa huwa ma baina manabitu sa'iru ra'asahu
wa muntahal kita. Summa sadisa Sudah titik tuh, sudah titik, sudah titik. Udah. Sudah titik. Salah. Pada Abdul Khalik, Said Abdul Khalik. Tayyib, syukran. Summa sadisan yaksilu yadaihi minal kafaini wa zira'aini ma'amil firqaini salasan. Alas. Ada Said Jodi. Wahwa ya ana wahwa yuqal wahwa yuqalilu asoba yadaihi. Halas. Ada Saida Rita. Summa. Ya, summa sab'a yamsah isyarah ra'suhu au si'ra fil hada ra'su salasa 5 ruh muslim annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu sah binaso binasoitah wa ala amamah. Pada Said Chandra. Said Chandra. Iya. Fadala alal iktafa'i bimashil ta'li. Alas. Alas. Pada Saida Penny Suma. Saida Penny. Lagi. Sampai mana? Suma. Samina. Suma. Samina. Yasmi. Yusufu asnaihi toharoh umah babi tonahai salasa lama ruah Abdillah bin Zaid an Zaidil alni sallallahu alaihi wasallam Tawaddu. Ya tawaddu. Ya tawaddu. Sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu ya udu usnaihi ma'a kolfa lamaladhi akhodahu limarsahi wa yasmi soma khoihi aidon bima'ah
jadida salasa jadida salasa summa Yusuf ya Fatri summa tas'a ya Gosla Yusufa rojulai ma'a kafaihi salasa ma'a takolaili asba rojulai. Alas. Saida Dita. Wa ama furudol wudu'i fahwiya sunnah. Tafadhol Bada Saida Novi. Al-ula an-niyat wasani wasalal wajha wasalis wasalal yadaini minal kafaini wazaraini ma'al marufiqain warabi masaha ba'da rasi au masaha sya'ra fi hida rasi wal khamis wasalar rajulaini ma'al ka'baini wal khamis. Ba'da Saida Sri Hasusti. Ya. Goslur rijlaini ma'al ka'baini. Ya. Kelas. Pada Saida Triana. Aina Saida Triana. La ya. La maujud ya. Kayaknya harus Azar al-Qudur. Satadkhul marrah ukhra ba'din. Satadkhul ba'din. Pada Saida Asri. Ya. Wasadisa tartib. Wa masu wa zalika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai. Alhamdulillah. Sampai di mana bacanya Pak? Maaf tadi saya ada masalah suara. Bada Saida Asri Nadewi. Sebentar Pak Andi. Saya satu baris pendek gitu Pak Andi. Wasadisa tartib. Huna al-an. Oh ya. Wasalisa tartib. Alan? Ba'da huna. Bada Saida Triana. Huna. 3 terakhir dari bawah. Suma hamisan ya. Paragraf 3. Ibda'yuna. Paragraf terakhir. Oh 3. Di layar. Di layar Bu. Sebentar. Kalau 3 baris terakhir. Suma. Di layar, lihat di layar. Wait. Bada. Oh oke. Wa ba'da berarti di sini wa ba'da wudu. Ini masih halaman 2 ya? Atau halaman 3? Halaman 3. Oh, halaman 3. Oke, halaman 3. Bawah baris 3. Baris 3. Wama. Wa ba'da wudu yada'una. Oke, bisa. Wa ba'da wudu yada'u Yusufu wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran. Lembaran saya kosong. Berarti kosong di sini. Iya, lembaran saya. Ibu udah pernah share di grup itu, Bu. Di grup sebelah, Bu.
Oh, enggak, ini lembarannya kosong, tapi ini kan terakhir ini doa sesudah wudhu ya? Ya, yang halaman 4 udah pernah Anda share, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik. Ya. Mari kita bahas sekarang. Kita melangkah ke membaca dalam pengertian yang kedua. Tadi Ibu Bapak sekalian sudah berlatih yang kalau dari pengamatan kami yang terbatas, yang pertama kalau dari segi makhraj insya Allah tidak ada persoalan berat. Tetapi dari segi dua ya, dari segi yang pertama terkait dengan panjang pendek. Terkait dengan panjang pendek itu yang masih perlu dijaga. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa kata yang terkait dengan al-syamsiyah dengan al-qamariyah. Gitu ya. Itu yang perlu nanti pada tahap pendalaman kita akan lihat bersama-sama. Nah, sekarang Ibu-ibu sekalian kita langkah ke yang pertama ya. Langkah yang kedua setelah pertama proses tadi melafalkan huruf demi huruf yang ada dalam bacaan ini. Nah, sekarang kita coba lihat apa isinya sih gitu. Apa sih isinya di judul bagian pertama dari pelajaran dengan judul At-Thaharatu Anil Hadatsil. Coba kita lihat di sini. Apa informasi yang Ibu Bapak dapatkan dari kalimat pertama lah? Kalimat pertama ini apa informasinya? Al-wudu wajibun. Wajibun qabla sholat. Apa? Ini informasi apa yang Ibu Bapak dapatkan? Kewajiban sholat sebelum wudhu. Wajibun kebalik. Qabla sholat. Kewajiban wudhu sebelum sholat. Kewajiban wudhu sebelum sholat. Iya, Pak. Jadi sholat ya. Setiap muslim wajib berwudhu untuk sholat 5 kali. Yang saya khawatirkan adalah ibu-ibu tidak sehati dengan saya. Saya menggarisbawahi bagian tertentu dari buku, tapi ibu-ibu Bapak membaca atau melihat bagian yang lain. Itu tuh kendala kita memang belajar online ya. Itu saya melihat ke layar, ibu Bapak melihat ke buku masing-masing. Sehingga bisa jadi kita tidak satu fokus gitu. Misalnya tadi yang mengatakan bahwa wudhu itu wajib. Pernyataan yang mana yang saya garis bawahi ya. Pernyataan mana yang bermakna bahwa wudhu itu wajib. Yang saya garis bawahi ya. Ya. Nggak ada Ustaz. Nggak ada Pak Guru. Yang bermakna demikian. Nggak ada Pak Guru. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Itu karena saya jangan-jangan ibu bapak-bapak melihat bagian yang lain. Lihat soal. Apa informasinya di sana? Itu sholat 5 waktu. Setiap muslim wajib 5 waktu dalam sehari. Ya, setiap muslim ya sholat 5 waktu. 5 kali. Ya. Sholat 5 waktu. 5 waktu karena yang di bawah belum yang bermakna 5 waktu yang mana? Khamsa marota fil yaum dalam satu hari. Memahaminya khamsa marot itu artinya 5 waktu. Ya. Khamsa 5 kali. Oh, 5 kali. Suara saya kedengaran ya, Pak Ustaz? Khamsa marot fil yaum. Dalam bahasa Arab kalau kita menggunakan waktu itu dari bahasa Arab sebenarnya Ibu Bapak sekalian. Oh, kalau kita mengatakan waktu itu sebenarnya itu dari bahasa Arab ya. Di bahasa Arab kalau banyak dalam bahasa Arab diungkapkan dengan auqat. Auqat.
gitu ya. Waktu, auqat. Sedangkan marot ini ya walaupun nanti ada hubungannya ya, ada hubungannya, ini bermakna kali. Oh, 5 kali. Ini marot itu bentuk jamak, tunggalnya adalah marot. Marotan wahidah. Marotan ukhra misalnya mengatakan marotan ukhra, jamak asli lagi gitu. Marotan. Kamarotan fil usbu nahnu nadrus. Artinya berapa kali dalam sepekan kita belajar. Kita belajar berapa kali. Baik. Itu ya informasinya jelas sekali. Setiap muslim harus ya, setiap muslim melaksanakan sholat 5 kali sehari. Yang berikutnya apa informasinya? Sebelum sholat agar berwudu. Ya, baik ya. Itu maklumat amah jiddan. Ini informasi umum. Ya, informasi umum tinggal nanti kosakata kita ya. Diresapi ya ungkapan-ungkapan yang ada untuk menjadi kekayaan kosakata yang kita miliki. Ibu bapak sekalian, ya. Informasi berikutnya apa yang didapatkan di sini? Torik wudu Al-ayah fil Quran. Al-ayah fil Quran anil wudu. Ya, baik ya. Ini menjelaskan yang menginformasikan tentang apa landasan, apa dalil dalam Al-Qur'an yang kita jadikan patokan ketika kita melaksanakan wudu. Baik. Oke. Apa kata Al-Qur'an? Yang pertama, wa idza kumtum ila shalah. Apa maksudnya? Apabila kalian jika akan kalian melaksanakan mendirikan sholat, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, apa yang dilakukan? Faksilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Basuhlah. Kalau ini apa? Kalau wamsahu apa? Usap. Membersihkan. Kalau faksilu membersihkan, wamsahu membasuh. Ah, apa terbalik ya? Faksilu membasuh, wamsahu membasuh. Ya, ini basuh ya, ini basuh. Faksilu membasuh, wamsahu membersihkan. Wamsahu mengusap. Wamsahu mencuci. Usap. Wamsahu mencuci, wamsahu membasuh. Ya, baik. Ini kelihatannya tidak satu ilmu ya. Ada yang faksilu ini basuh, wamsahu usap. Ada yang faksilunya cuci, ada yang faksilunya cuci, kemudian ada yang wamsahunya basuh. Bagaimana membedakannya antara faksilu dengan wamsahu? Untuk membedakannya, nanti terserah artinya bisa beda-beda ya, tapi bagaimana membedakan antara faksilu dengan wamsahu? Dari segi tata cara bagaimana membedakannya? Wa ma faksilu bil ma'il katsir. Faksilu bil ma'il katsir. Wamsahu bima'il qalil. Iya, baik. Jadinya kalau itu mana yang kita pakai ya? Ini jadi silahkan ya, silahkan kalau mencuci dalam pengertian ya, mencuci dalam pengertian air banyak, pakailah cuci. Nah, berarti kalau airnya sedikit pakai basuh silahkan. Tetapi kalau basuh itu artinya menggunakan air banyak, maka pakailah kata basuh. Ya, asalkan bahwa wamsahu itu menggunakan air yang sedikit. Ini tapi menjadi problemnya adalah kalau tidak dibuat kesepakatan, ini sama-sama basuh ini. Jadi nanti bisa mengacaukan pemahaman kita ya. Kalau membasuh kaki, misalnya kalau kita mengatakan membasuh kaki, ya, basuh kaki itu airnya banyak apa sedikit?
Banyak. Banyak. Nah, kalau begitu, bagi jalan tengahnya begini ya. Nah, fagsilu bisa ini. Ya. Fagsilu itu bisa cuci, bisa basuh. Sedangkan wamsahu itu pakai usap. Gitu ya. Ya. Nah, begitu Ibu Bapak sekalian? Ya. Nah, Baik. setuju. Kita lanjutkan. Jadi bahwa fagsilu ini bisa basuh, bisa cuci, tetapi kalau untuk wamsah ini usap. Apa yang dilakukan pertama kali berdasarkan ayat? Membasuh muka kalian. Membasuh atau mencuci muka. Mencuci muka. Kemudian berikutnya Tangan kalian. Tangan kalian. Tangan. Iya. Diapakan? Dicuci. Dicuci atau dibasuh. Basuh. Ila Rafiq. Sampai siku. Sampai siku. Ya. Sampai siku. Sudah ada berapa tadi? Tata cara wudhu yang pertama? 2. Membasuh wajah dan membasuh tangan. Wajah. Kemudian yang kedua, membasuh atau mencuci tangan sampai siku. Sampai siku. Ada ya? Udah ada 1, kemudian 2. Nah, seperti yang Ibu Bapak praktikan ya. Yang berikutnya diapakan? Usap. Baik. Mengusap. Apa yang diusap? Kepala. Ya. Setelah itu apa yang diusap? Ini kaki. Kaki. Usap sampai mana? Mata kaki. Sampai mata kaki. Jadi menurut pemahaman kita, kaki itu diusap ya? Enggak, dicuci. Faksilu, Ustaz. Harusnya faksilu. Gimana itunya pemahamannya? Li'anna wa arjulakum yusaqqal mansub wa arjula bimakna faksilu. Ya, wa arjula mansub. Terus? Wa arjulakum ya bimakna faksilu wa arjulakum. Ilmunya bagaimana ilmunya? Lakin hunaka kira amsahu lakin yaksilu. Apa maksudnya? Dalam tulisan ini ditulisnya amsahu seperti yang sudah kita setujui kalau itu diusap. Tapi kalau ditulis yaksilu baru dibersihkan, dicuci. Ya, berarti itu ya. Masih ada itu ya, ada pemahaman bahwa kaki itu diusap gitu ya? Iya, kalau berdasarkan tulisan ini. Iya, baik. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah apa ya yang kita sebut kalau kita sampai pada pemahaman makna gitu, ada bagian yang kita tidak pahami. Karena itu kita perlu membaca dengan menggunakan pendekatan yang ketiga yang tadi disebut dengan apa? Yang ketiga? Irob. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat ini. Apa yang saya lingkari? Atau. Iya. Bapak mengenalinya sebagai wau atau. Kata berikutnya apa? Arjulakum. Arjula ya, fokusnya ke arjula. Fokusnya ke arjula. Nah, maka itu tadi diskusi apakah dia dibasuh ataukah diusap akan ditentukan dengan
itu Wow. akan ditentukan dengan yang sama, gitu ya, sama arjula yang tadi Pak Abdul Khalik mengatakan mansub, itu yang mana, gitu ya. Pilihannya kalau tadi yang diusap adalah kepala, ya. Kepala. Yang diusap adalah kepala. Yang dibasuh tadi apa? Wujuhakum. Wajah. Aidiakum. Kalau Aidiakum wa aidiakum nanti ilmunya sama ya. Kalau wa Iya. aidiakum tadi ilmunya sama dengan ilmu wau. Jadi kita tidak lari ke aidiakum karena ada wa, ilmunya sama dengan ilmu wa arjulakum posisinya. Ya, yang langsung adalah kalau yang tadi kan basuhlah, cucilah wajah. Jelas kan? Basuhlah, cucilah wajah. Kemudian usaplah kepala. Usaplah kepala, itu jelas. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak coretan. Saya akan kurangi untuk menjelaskan posisinya di mana. Ya. Tadi usaplah kepala, basuhlah wajah. Lalu ini bagaimana nasibnya Arjul? Nasibnya Arjul, apakah dia dibasuh ataukah diusap, begitu ya? Usap. Iya. Cara menentukannya adalah dia akan ditentukan bagaimana cara kata dua pilihan tadi dibaca. Kalau dia sama dengan wajah, maka cara memperlakukan kaki sama dengan memperlakukan wajah. Kalau dia sama bacanya dengan kepala, berarti cara memperlakukannya sama dengan memperlakukan kepala. Bisa diikuti? Bisa. Belum mengerti Ya, baik. lam ta'rif. Belum sampai ke sana ya ilmunya, Ibu, Bapak sekalian. Ilmunya baru sampai di sini ya, yang tadi kita sebut dengan atof. Ya, kita sebut dengan atof. Coba kita lihat untuk wajah bagaimana bacanya? Aksilu. Wajah. Wujuh. Untuk wajah bagaimana bacanya? Wujuh. Wajah. Wujuha. Ya, bagus. Untuk kepala bagaimana cara bacanya? Ru'usi. Ada Ru'usi. Tinggal kita cek sekarang. Apakah arjul sama dengan wujuha atau sama cara membacanya dengan ru'usi? Lain. Sama dengan wujuha atau sama dengan ru'usi? Wujuha. Sama dengan wujuha. Seperti halnya wajah dibasuh, maka kaki juga dibasuh. Sebagaimana wajah dicuci, maka kaki juga dicuci. Gitu ya, cara menyimpulkan. Ya. Nah, itu baru artinya, tahu. Terima kasih Ustaz. Ya. Seumpama nih ibu-ibu sekalian, ini bacanya arjuli. Kira-kira diapakan kaki kalau bacanya arjuli? Diamsahu, diusap. Ya. Umpama dia dibaca arjuli, maka dia diusap. Tetapi dia dibaca arjula, maka dia dibasuh. Adalah wau atau dengan demikian ayat ini menjadi sangat komunikatif dari segi cara bagaimana memperlakukan kaki diikuti cara memperlakukan wajah. Kalau tangan bagaimana? Tangan karena idea berarti diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan wajah. Tapi pada saat yang sama gitu ya, ayat ini juga menceritakan bahwa kaki itu diproses setelah memproses kepala. Setelah memproses kepala gitu.
Gitu. Jadi dari segi urutan dia terletak setelah kepala, tetapi dari segi cara memperlakukannya dia sama dengan wujuha. Wajah. Ya, dengan demikian bahasa Arab tidak perlu repot-repot mengulangi lagi fagsilu di sini. Gitu ya. Di dalam bahasa Arab tidak perlu mengulangi fagsilu atau igsilu setelah kata biruusikum. Pemahamannya cukup dijaga dengan cara memperhatikan lamnya dibaca a, dibaca bacaannya mansub. Arjula. Itulah karakter bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa lainnya. Tapi nanti Ibu, Bapak sekalian, kalau memahaminya Anda harus memunculkan ini, ya, harus memunculkan makna fagsilu sebelum arjulakum supaya pengertian kita tidak salah. Mafhum? Mafhum. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Apa informasi di awal paragraf yang kedua? Yang kedua. Lazimus sholat wa wudu. Wudu ya juz. Wudu biasanya Sorry anil wudu. Al wudu lazimun. Lazim untuk Apa sholat. kira-kira makna lazim di sini? Wajib. 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 Wudu lazimun bisa bermakna wajib. Jadi ada yang berbeda antara lazim ketika menjadi bahasa dengan lazim ketika sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kita bahasa Indonesia lazim itu kan maknanya kebiasaan ya. Kebiasaan. Sudah lazim, sudah biasa. Ya, sudah biasa. Sedangkan di sini lazim bisa bermakna wajib. Oke, berikutnya apa yang dijelaskan? Bagaimana cara wudunya? Ya, yang dijelaskan berikut adalah tata cara wudunya. Yang pertama ada berapa di sini? Awalan, kemudian berikutnya terus Tanian, Salisan, Robian, sampai Tasian ada. Ada Khomisan, kemudian Sabian. Tasian tadi sampai ada Tasian kalau sana. Ada Tasian. Sampai sini. Kemudian udah selesai. Enggak ada sampai Tasian. Masih ada sampai baca. Tasian ada. Tasian ada berapa rangkaiannya kata tertibnya? 9. Kan 9. Ada 9. Yang pertama ya, yang pertama apa katanya? Ini dengan meniru siapa yang diceritakan? Yaitu dengan memperhatikan Yusuf. Yusuf ini nama apa di sini? Ali Yusuf. Ila. Yusuf itu yang ngerjain di gambar itu. Arjul fi surah. Nah, ini ya, ada Yusuf. Ya, ada Yusuf ya. Ada Yusuf. Baik. Yang pertama apa? Apa yang pertama yang dilakukan Yusuf? Ya filma. Yusuf yadahi belum niat. Bismillah. Ya do. Taruh tangan. Yanwi. Ini maksudnya Yusuf yadahi filma, memasukkan tangannya ke dalam air. Oh iya, Bismillah. Apa maksudnya? Naruh tangan di air. Iya. Sahih kali. Mencuci kali. Siap-siap mencuci. Lihat di gambar tadi apa sudah. maksudnya? Menaruh tangan di air. Rupin. Basahi tangan. Menaruh tangan di bawah keran, ya tamat madu. Belum sampai di situ nih. Belum. Ya, belum sampai situ. Karena tadi kan ya Mencuci tangan, Ustaz. Yusuf yadahu filma. Apa maksudnya? Kalau lihat gambar, ya menaruh tangan di bawah keran yang mengalirkan, ya mengalirkan air. Tapi kalau nanti ya do'u Yusuf yadahu filma. Setelah itu
Sekolah Bismillah. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya. Ini apa informasi yang disampaikan? Al-hadis anil bismillah afdol about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. keutamaan bismillah. Keutamaannya bismillah dari hadis Rasulullah. Dalam kaitan wudhu? Sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah. Kurang. Sebelum wudhu baca bismillah. Baca apa maksud pernyataan ini? Bagaimana? Hubungan wudhu dengan bismillah. Sunnah membaca bismillah sebelum wudhu, Ustaz. Disunahkan membaca bismillah. Ada 3 bagian. Nah, ada 3 bagian. Apa? Rasul bersabda. Satu perkataan Rasul. Rasulullah bersabda. Hadis Rasulullah. Kaitannya dengan ini, kaitannya dengan wudhu apa di sini? Kaitannya dengan wudhu? Oh, kaitannya dulu. Kaitannya dengan awalan. Kaitannya dengan awalan. Awalan pekerjaan. Awalan amar. Yaitu ini maksudnya adalah dalil. Nah, gitu ya. Dalil landasan Yusuf melakukan demikian. Yang tadi digambar apa yang dia lakukan? Baca bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Jadi ini bukan karena ada dalam Al-Quran ya. Di situ tidak ada kan tadi dalam ayat Al-Quran? Nggak ada. Hadis ini. Membaca basmalah dalilnya bukan dari Al-Quran, tapi dari hadis. Ya, dari hadis. Apa kata hadisnya? Kullu amrin dibalin fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa qalilul barakah. Apa maksudnya? Jadi awal pekerjaan. Ibu ya, kalau ada yang ibu-ibu bapak tidak paham maksudnya, itu boleh ditanyakan, kita diskusikan, itu baru ibu bapak membangun pemahaman. Kulu setiap yang diperintahkan. Setiap perintah. Urusan ya. Setiap perintah yang penting. Setiap perbuatan yang penting, nah gitu ya. Harus diawali dengan bismillah. Tidak dimulai yang penting valid. Setiap pekerjaan penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka gimana jadinya? Ia terputus. Apa maksudnya terputus di sini? Keberkahannya sedikit. Kalau pemahamannya begitu, apakah dapat nggak keberkahan kalau tidak pakai basmalah? Dapat. Sedikit. Tapi sedikit. Ya, dapat berarti sedikit. Jadi kalau begitu, basmalah itu bisa menjadi pembuka pintu lebar untuk masuknya berkah. Ya, yang pertama tadi sudah. Kemudian tata tertibnya yang kedua apa yang dilakukan? Tani. Yaksilu kafaihi salasa. Yaksilu kafaihi salas. Apa berikutnya setelah tadi? Ya, basmalah, meletakkan tangan di air atau meletakkan air di tangan. Dan mencuci tangannya. Mencuci tangannya. 3 kali. Dalam arti umum atau dalam arti khusus di situ? Nggak dengar ya. Membasuh kafaihi.
Mencuci Itu atau tangan membasuh dalam tangan. arti umum apa dalam arti khusus di situ? Khusus. Khusus. Umum. Umum karena Kalau kita mengatakan, belum detail. Kalau Iya. kita mengatakan tangan, seperti kita bilang tangan baju, lengan baju. Ada Ya. ujungnya, ada tengahnya. Jadi khusus dong. Ya, ada ujungnya, ada tengahnya, ada pangkalnya. Ini Ini bagian tertentu. umum. Bagian Umum. Umum. Jadi membasuh bagian mana saja di sini maksudnya? Tidak dijelaskan. Ini yang disebutkan tangan aja. Artinya Banyak membasuh sih belum ada. tangan boleh gitu ya? Membasuh bagian tengah tangan boleh gitu. Cari Ya. tangan boleh. Al-maksud Ini al-kafaini batnul Tangan kafain. kali ya. Ujungnya kali. Yang ada jari-jarinya. Telapak tangan. Pergelangan ya. Telapak tangan. Kedua telapak tangan. Gitu ya. Iya. Jadi tidak dalam tangan tidak dalam arti umum ya. Iya, berarti khusus. Iya, bagian dari tangan yang maksudnya di situ Iya, bagian adalah dari tangan. kafai. Itu. Oke. Kafai. Kafai. Ya. Kafai. Kemudian berikutnya Ya. Selasa. Yatamado. Ya, tamat madu. nah, yang dilakukan Yusufnya sama seperti yang ibu bapak lakukan. Berkumur. Ya, tamat Berkumur. madu. Ya, baik. Mana yang bermakna berkumur? Ya tamat. Ya, tamat madu. Ya, Ya, tamat madu. Ya, tamat madu. Bagaimana berkumurnya? Bigurfa. Begurfa. Gimana maksudnya begurfa? Diciduk. Diciduk. Nah, kalau diciduk, kalau di itu ya, airnya ditampung. Tapi kalau di itu kalau keran seperti tadi, kalau di keran kan ditadahin airnya jadinya. ditadahin ya. Iya. Ditadahin, pakai apa tadahinnya? Tangan. Pakai tapak tangan ya, pakai tapak tangan. Ya. Nah, lalu dengan air yang ada di situlah kita Berkumur. Yusuf berkumur. berkumur 3 kali. Selasa. Nah, setelah itu ini sudah sampai yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat Memasukkan air ini ke dalam hidup. Menghirup. Menghirup Menghirup pakai air. hidung. Stamsik. Selasa. Tanisi. Keempat dia menghirup. Yastansiku bi ukhra. Yastansiku. Apa yang dihirup? Air. Air. Dari mana? Mana yang bermakna menghirup? Ya, stansyik. Tansiku. Ya, stansyik. Ya, Ya. tansiku. Ya. Air yang di mana yang dihirup? Nah, Di tangan. Tangan. Yang di tangan tadi diungkapkan dengan apa tadi air yang di tangan itu? Urfa. Ya, jadi bi ukhra ini maksudnya bi gurfah ukhra. Itu pakai sisa tadi ya, pakai sisa tadi. Kumur-kumur atau pakai Rahman. Sisa. Nggak ngerti nih. Sisa dari kumur-kumur. pakai yang sisa tadi atau pakai yang baru? Sisa. Sisa sekalian. Kalau ukhra apa artinya ukhra? Yang lain. Oh, yang lain. Kalau namanya yang lain itu artinya sisa atau pakai yang baru? Baru. Yang baru. Wah, sekarang sudah punya teman yang lain ya, nah, gitu. Yang baru. Artinya kalau punya teman yang lain tadi itu ada yang baru. Oh gitu. Bisa ya dipahami ya. Ini udah biasa ya, sudah biasa kita lakukan. Tinggal bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Ada ma'amilnahu indal wudu nahnu na'maluhu kulla waktin natawaddo. Berikutnya, kalau tadi basmalah dalilnya apa tadi? Kullu amrin. Dalilnya Al-Qur'an. Kalau basmalah itu hadis. Ya, yang basmalah. Oh, yang basmalah. Hadis. Iya, Mana yang hadis. Hadis. La qaulu Rasulullah.
kullu amrin ya itu. Amrin. Kalau ini berikutnya ya, berikutnya tadi itu membasuh, kemudian kumur-kumur, kemudian menghirup air. Itu dalilnya apa? Al-Qur'an atau hadis? Hadis. Ulama. Al-Qur'an. Yang mana? Ini yang Ada yang sekarang. mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan penjelasan ulama. Ayo kita lihat Yang paragraf mana sih yang berikutnya. ditanya? Apa katanya? Oh, hadis. Wasafa Abdullah bin Zaid. Lihat, kalau bagian itu kita pahami, maka kesimpulannya adalah dalilnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, atau berdasarkan penjelasan. Ulama. Berdasarkan hadis. Ini cuma dia Penjelasan nambah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini nambah menguatkan hadis. Jadi dasarnya hadis. Yang mana yang dikuatkan? Cuman yang dikuatkan hadis Rasulullah, dikuatkan lagi dengan Oleh pendapat Abdullah ibnu Zaid bahwa dia melihat Rasulullah. Gitu, itu namanya dia meriwayatkan atau dia menguatkan kalau seperti itu? Meriwayatkan. Ya, berarti ini kita bisa lengkapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah ibnu Zaid. Yang ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Apa kata Abdullah bin Zaid ketika dia menceritakan wudunya Rasul? Bagaimana katanya? Fa'aminhu ala yadaihi. Fa'aminhu ala yadaihi. Pertama berdoa. Maka doa Fada'a ini da'a ini jelas terserah nggak ngerti. Nggak tahu Ustadz Fada'a bima. Ini dua kata atau kata majemuk? Ibu-ibu sudah pahami da'a artinya apa? Doa artinya tapi apa? kok baca bismillah itu ya sesuai dengan yang Rasul. Kalau doa apa artinya doa? Memohon kepada Allah. Doa permohonan. Di sini memohon apa? Memohon. Di sini memohon apa? Memohon keberkahan. Lihat teksnya ya, lihat teksnya. Memohon apa? Meminta air. Meminta air, ya. Meminta air. Ya, meminta air. Oh, begitu. Airnya ada, lalu fa'aminhu ala yadaihi. Apa kira-kira maksudnya? Menuangkan. Dari air itu dia menuangkan di atas tidak pakai keran ya. Nabi tidak pakai keran, tapi air ya, pakai air. Air yang ada pakai, kita bayangkan kalau zaman sekarang berarti airnya ditaruh di gayung, kira-kira begitu ya. Airnya meminta air, dibawakan air, airnya ditaruh di gayung, lalu apa yang beliau lakukan? Gosalaha. Gosalahuma. Dua tangannya. Dua tangan berarti. Berarti ya. Kemudian Summa dahulu ya da'u. Itu tangannya dimasukin terus dikeluarin maksudnya. Dimasukin apa dimasukkan? Dimasukkan. Ya. Dimasukkan kemana?
Gayung tadi. Tempat air yang tadi ya. Tadi dia minta. Iya, gayung. Ya, dimasukkan ke tempat air. Lalu setelah itu dikeluarkan, diluarkan. Oh, ya. Jadi kita berarti ini yang dilihat ya. Abdullah bin Zaid melihat Nabi memasukkan tangan lalu mengeluarkannya ya. Air ya, mengambil air. Setelah itu berkumur. Setelah itu apa? Berkumur dan menghirup air. Nggak usah sibuk bacanya. Maknanya kira-kira apa? Berkumur. Ya, setelah itu beliau berkumur. Lalu menghirup air. Menghirup. Lalu menghirup. Min kapin, ya ini pernyataannya apa maksudnya? Ini nggak ngerti. Wah, ngerti saya. Sekaligus. Ya, berarti ini, kalau ini berarti berbeda dengan yang tadi. Oh ya. Ya, berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan katanya sendiri-sendiri tadi. Sendiri ambil air lagi berarti. Sendiri ya. Kalau ini dijadikan satu kerja. Jadi gitu dah. Maka nanti akan menjadi perhatian kita bahwa konteksnya kalau di Yusuf itu tadi kita lihat dalam kondisi banyak air, maka ketika mana yang untuk kumur-kumur dan yang untuk dihirup itu berbeda. Sedangkan ini dalam kondisi air tidak sebanyak yang tadi, untuk kumur-kumur sekaligus juga untuk menghirup air. Diambilnya sedikit-sedikit. Berikutnya. Ustadz, soal Ustadz. Tafadhali. Ya. Makna kafa? Ini sama dengan yang ini. Sama dengan ini. Apa? Sama dengan Salata. Kafain. Ya. Oh, kafain. Oh ya. Kafain. Ya. Thayyib Ustaz. Ya, yang tadi kita sebut ini adalah bagian tertentu dari bunga yang bisa digunakan, dipakai untuk mengambil air. Berikutnya. Apa? Pernyataan informasi dari yang terakhir. Menyatakan menggabungkan keduanya lebih afdol. Mana yang bermakna menggabungkan? Matmanu wasal sejuku. Mana yang bermakna menggabungkan? Matmadu wastinsyak. Coba Ibu, Bapak sekalian lihat yang saya tampilkan di layar sehingga fokus perhatian kita sama sehingga komunikasi kita lebih efisien. Apa maksud? Asmar. Apa maksud yang terpahami dari situ? Berkumur dan menghirup masukkan air ke hidung itu sekaligus menjadi satu lebih afdol. Coba lihat lagi yang saya garis bawahi. Ada yang maksudnya? Asfasolahuma itu memisahkan. Asfasolahuma itu memisahkan. Ada yang belum terpahami dari itu, yang maknanya belum terpahami? Menggabungkan. Bapak sudah paham ya? Baik, kalau sudah coba dilihat ini. Kata yang huruf-huruf yang saya lingkari itu apa? Asalah. Ya, baik. Kalau kita sehari-hari memahaminya apa maknanya?
Sampai. Fasola. Sol sampai. Utama. Fasol, fadil lah, fadil. Menyampaikan. Coba baca yang saya tulis. Faslun. Kelas. Kalau kita mengatakan kelas itu identik dengan pemisahan atau penggabungan. Penggabungan. Pemisahan. Namanya pemisahan. Kalau mau digabung kayak di tablik akbar tidak perlu pakai kelas. Kalau mau digabung seperti di tablik akbar tidak perlu pakai kelas. Jadi ini pemisahan nih maksudnya nih. Ada kelasnya. Ya, ada kelas. Ya, pemisahan benar. Susah banget mikir aku ke sana ya Allah. Karena tadi diceritakan kalau di atas itu dipisah. Kalau yang di bawah Gabung. itu digabung. Tapi menurut penulis, ini yang lebih utama adalah gitu ya. Yang dipisah. Pak Ustadz, ma makna wal izharo? Ini isim tabdil. Kalau menurut ilmu Bapak, Ibu sekalian, coba lihat 3 huruf dasarnya apa? Zoharo ya. Coba kalau ditulis tatik jadinya apa? Zohir. Unzur ya. Lihatlah. Lihat. Lihat. Mohon maaf, zahir tin. Zahir. Apa maksudnya zahir? Menampakkan. Lihat. Ya. Lihat. Zohir kelihatan. Dan terlihat terpisah Tampak. dari sholat. Tampaknya terlihat terpisah dari sholat. Abdul, lebih baik. Ya, menurut penulis yang lebih gitu ya, yang lebih apa? Yang lebih jelas dalam artinya pemahaman ya, terkait dengan pemahaman. Ini digabung atau dipisah gitu. Yang lebih dominan atau yang dimenangkan pemahamannya adalah itu memisahkan antara air untuk berkumur-kumur dan untuk dihirup. Ya, Al-Azhar. Al-Azhar. Baik. Al-an at-tasi'ah wan nisf ayasada wa sayyidat al-kiram. Kita sudah sampai jam 9.30. Silahkan nanti dilanjutkan ya belajarnya. Jadi kalau ada yang tidak dipahami maknanya boleh ditanyakan dari via WA grup kita. Biar lebih seru lagi boleh ditanyakan via Valen sehingga sambil bernyanyi-nyanyi. Fil usbu' al-muqbil fil usbu' al-muqbil fil yaum al-muqbil yaumul arbi'a akan kita lanjutkan lagi qiraah, kita akan lanjutkan qiraah dengan meningkat ke satu tahap berikutnya itu qiraah i'rab. Nah, qiraah misalkan bahwa qiraah i'rab ini akan sukses jika ibu-ibu, bapak sekalian sudah memahami apa makna makna ungkapan demi ungkapan, kata demi kata yang ada dalam bacaan kita. Baik. La tansa ya Sayyid Andi Kumalah al-muqaddim ya, ada yang akan berlatih berbicara untuk membuka pelajaran setiap kali bertemu. Ibtidaan min yaum al-arbi'a al-muqbil. Iktafaina bihadzal qadr ya sadah wa sayyidat al-kiram. Ashkurukum jami'an ala husni mutaba'atikum harakatikum wa ala husni ihtimamikum bid-dars. Naltaqi insyaallah fi yaumil arbi'a al-muqbil biiznillah. Arjukum fi sihha wal afiyah wa alqakum jami'an bi ayatillah. Nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah
Bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Syukron Ustaz, bilaliko. wa bihamdika Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Isyraf fi hadzal dars. Syukran lakum. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.